I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran tanah. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ezekiel. Saya Alvanis Tanggang. Saya Katrin Olivia. Saya Jeremia. Saya Rangga. Saya Greg Dillon. Berikut adalah materi yang akan kami jelaskan. Yang akan dibahas adalah pengertian, penyebab, dampak, dan cara penanggulangan pencemaran tanah. Pengertian pencemaran tanah sendiri adalah pencemaran yang terjadi ketika zat berbahaya atau bahan-bahan berbahaya atau polutan masuk ke dalam tanah dan merusak kualitas serta produktivitas tanah serta mengganggu ekosistem dan juga kesehatan manusia. Kita masuk ke penyebab-penyebab pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu limbah industri. Limbah industri bisa menyebabkan pencemaran tanah. Limbah industri datang dari aktivitas industri pabrik dan aktivitas industri masyarakat. Limbah industri lebih berbahaya jika dibandingkan dengan limbah-limbah lainnya. Hal ini karena limbah ini mengandung zat kimia yang lebih berbahaya jika dibandingkan dengan limbah-limbah lainnya. Yang kedua, limbah pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebih dapat mencemari tanah dan membuatnya tidak subur. Kita dapat melakukan aktivitas yang lebih ramah lingkungan untuk menjaga tanah tetap subur. Selanjutnya, sampah organik. Limbah organik yang biasanya berasal dari berbagai macam tinja maupun feses hingga sampah rumah tangga yang menumpuk seperti sisa nasi, sayuran, dan juga buah-buahan, serta kotoran hewan dan berbagai jenis lainnya. Kemudian, bencana alam. Saat banjir, unsur tanah hara hilang terbawa air, sehingga tanah menjadi tercemar. Saat gunung berapi meletus, tanah tertutup abu vulkanik, pasir, dan material lainnya, sehingga tanah menjadi kering. Namun setelah kembali ke keadaan normal, tanah tersebut akan menjadi subur. Lalu, dampak pencemaran tanah. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Pencemaran tanah dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia. Dampak kesehatan ini merupakan salah satu efek yang sangat berbahaya. Banyak permasalahan kesehatan yang diakibatkan dari pencemaran tanah. Salah satunya menghirup gas. Gas ini berasal dari tanah yang bergerak perlahan ke atas atau juga melalui penghirupan yang disebabkan benda yang tersangkut oleh berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Penyakit jangka pendek yang disebabkan oleh pencemaran tanah antara lain yaitu yang pertama kelelahan, lalu yang kedua sakit kepala, lalu yang ketiga muntah dan mual, lalu yang keempat sakit pada dada, lalu yang kelima ruam pada kulit, lalu yang keenam iritasi pada mata, lalu yang ketujuh permasalahan pada pernapasan terutama paru-paru, lalu yang kedua dampak terhadap kesuburan tanah. Dampak berikutnya yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah adalah hilang atau tidak adanya biota-biota tanah atau juga mikroflora yang terdapat dalam tanah. Tentunya kehilangan biota-biota ini sangat merugikan karena membuat tanah tidak segembur dan sesubur seperti sedia kala. Yang ketiga yaitu dampak terhadap ekosistem. Pencemaran tanah memiliki dampak serius pada ekosistem karena tanah merupakan komponen kunci dalam rantai makanan dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Berikut adalah beberapa dampak utama pencemaran tanah pada ekosistem. Yang pertama yaitu kerusakan kualitas tanah. Pencemaran tanah mengakibatkan kerusakan struktur tanah dan komposisi kimianya. Lalu yang kedua yaitu kematian organisme tanah. Banyak organisme, mikroba, cacing, serangga, dan makhluk hidup lainnya hidup dalam tanah dan membantu dalam dekomposisi materi organik, sirkulasi nutrien, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Lalu yang ketiga yaitu penurunan keanekaragaman hayati. Pencemaran tanah dapat mengurangi keanekaragaman hayati di ekosistem. Mencegah dan mengatasi pencemaran tanah, yaitu 1. Tidak membuang sampah di sembarangan tempat. 2. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. 3. Tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. 4. Melakukan remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan yang sudah tercemar
Kelima, melakukan bioremediasi, yakni proses membersihkan pencemaran menggunakan mikroorganisme. Nah, jadi kesimpulannya adalah pencemaran tanah merupakan kondisi ketika tanah berkontaminasi oleh zat-zat kimia atau bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak kualitas dan berlangsungan hidup tanaman, hewan, dari manusia yang bergantung pada tanah tersebut.